Ya, oke, baik. Selamat siang. Suaranya bisa jelas terdengar? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Jelas Pak. terdengar, Pak. Ya, Terdengar, Pak. oke. Eh, untuk bisa mengaktifkan on cam-nya ya, siapa saja yang mengikuti perkuliahan metode analisa numerik di minggu ini. Ini angkatan berapa ya? Angkatan 2019 ya? Iya, Pak, 2019, dan mungkin ada beberapa yang 2018 juga, Pak, kayaknya, kalau nggak Oh, salah saya lihat. bercampur ya, ada 2018 dan 2019. 19. Ya, betul, Pak. Numeriknya ini hanya satu kelas atau masih ada kelas yang lain kalau itunya untuk angkatan 2019? Hanya satu kelas ini doang, Pak, kalau 2019. Oke. Ya, jadi kita ketemu awal pertama kali ya di bagian ini di metode analisa numerik. Saya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah metode analisa numerik. Di bagian ini kita akan sedikit membahas ya, atau berdiskusi atau bertukar pengalaman atau informasi atau wawasan eh, mengenai numerical method atau metode numerik yang seringkali kita gunakan ya, karena kita di bidang engineering atau di bidang eksak ya, bidang eksakta itu erat sekali berhubungan dengan angka atau numerikal. Lalu bagaimana angka-angka atau numerik tersebut bisa memberikan informasi atau bahkan juga bisa membantu untuk melakukan suatu analisis. Ya, sebelum lanjut ke materi yang berikutnya, ada yang sudah bergabung ya di Edmodo, yang sudah join atau sudah bergabung di Edmodo itu bisa mendownload e-book atau buku elektronik yang sudah diupload di sana. Nanti banyak sekali cerita yang bisa dikerjakan atau yang bisa dipelajari dari numerical tersebut, seperti menggunakan salah satu aplikasinya. Ada yang eh, memakai aplikasi MATLAB, atau juga ada yang menggunakan eh, software Microsoft Excel. Tampilannya sudah keluar ya di layar. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi yang sudah join atau sudah masuk di sini di Edmodo itu ada, saya bisa lihat di bagian ini ada 17 peserta yang masuk. Jadi ada 17. Nah, yang sudah bergabung atau yang sudah masuk di bagian ini di Edmodo ini nanti bisa masuk ke platformnya dan bisa download materi e-booknya. Ini sebagai salah satu contoh ya, karena numerical itu ketika kita cari di buku secara online atau maupun secara hard copy atau secara cetak, ya banyak sekali judul-judulnya yang menceritakan tentang numerical. Ini hanya diambil seberapa saja. Jadi sebetulnya kalau masih dieksplor lagi banyak sekali, ada bisa sampai ratusan buku yang menceritakan tentang numerical. Karena numerical ini berhubungan dengan tools. Tools-nya itu adalah software. Software-nya itu bisa saja menggunakan software MATLAB atau menggunakan software Excel
atau juga bisa menggunakan software VB kalau yang sudah terbiasa atau yang sering menggunakan Visual Basic, atau ada juga yang menggunakan software Fortran dan lain-lain. Yang sering kali digunakan karena di Fakultas Teknik juga kita sudah memiliki license ya untuk software resmi untuk software MATLAB. Kita di Fakultas Teknik sudah memiliki license untuk software MATLAB karena saya sebagai Kaleb komputasi untuk software. Jadi ada beberapa software yang sudah kita miliki seperti MATLAB. Kemudian untuk software simulasi juga sudah memiliki software ANSYS license, ANSYS mechanical, kemudian ada ANSYS struktural, lalu untuk bidang hitungan secara statistik, kalau yang pernah mengambil mata kuliah statistik dan probability, itu ada software yang sudah license yang bisa dipergunakan juga menggunakan software Minitab. Kemudian dari CAD atau untuk menggambar, drawing, computer aided design, kita sudah memiliki license resmi untuk software SolidWorks. Nah, lalu kembali lagi ke bagian ini, ke numerical. Ini bagian salah satu yang tadi e-book yang menceritakan tentang numerical, yang di bagian ini yang dijelaskan dengan menggunakan MATLAB. Jadi ada software MATLAB. MATLAB juga sekarang itu Anda bisa menggunakan ya, tidak perlu instalasi ya. Sekarang ada yang bisa MATLAB online. Jadi masuk ke websitenya atau masuk ke server MATLAB, nanti bisa menggunakan software tersebut, tapi dengan persyaratan harus terkoneksi dengan internet, bukan dalam kondisi offline. Nah, ini adalah sebagian contoh atau salah satu contoh yang tadi diceritakan mengenai numerical method, metode numerik, karena banyak sekali bukunya. Salah satunya ini ada applied numerical method, aplikasi metode numerik dengan MATLAB yang nantinya bisa digunakan untuk for engineer and scientist sebagai engineer dan peneliti. Kemudian apa yang diceritakan atau yang dibahas di buku ini ya, yang pertama kali itu umumnya mereka masih menceritakan dulu introduction atau pendahuluan yang diceritakan seperti apa itu yang dimaksud dengan numerik atau metode numerik, kemudian contoh case sederhana atau kasus sederhana yang bisa diselesaikan dengan numerik maupun secara eksak. Nah, di sini ada beberapa metode yang pernah ya, kalau yang sudah pernah mengikuti mata kuliah kalkulus 1 atau kalkulus 2 atau matematika 1, matematika 2, itu adalah cara metode eksak atau analitik. Metode eksak atau analitik. Nah, eksak dengan analitik itu bisa sama-sama saling mencari menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, tapi kalau untuk yang eksak atau analitik umumnya membahas atau menjelaskan permasalahan yang sederhana, atau misalkan menghitung perhitungan integral yang sederhana, itu bisa diselesaikan secara analitik atau secara eksak yang dilakukan di atas kertas. Tetapi kalau misalnya perhitungan tersebut sudah lengkap atau kompleksitas, nanti akan membutuhkan yang namanya numerik. Nah, numerik ini berarti kalau sudah mengatakan numerik berarti membutuhkan alat
atau tools. Tools-nya ya software. Kalkulator itu salah satu numerical. Jadi kalau yang menggunakan kalkulator, misalkan Anda menghitung sudut ya, sudut menggunakan kalkulator, ada kalkulator saintifik namanya, yang jenisnya ada saintifik, ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan lain dan seterusnya. Itu adalah numerical. Kalau misalnya dihitung, berarti Anda memasukkan angka-angka atau nilai, lalu dengan memilih opsi atau pilihan apa yang ingin diselesaikan, dengan memilih atau menekan sama dengan, lalu keluar hasil. Sama halnya juga dengan numerical. Nah, numerical itu ditujukan untuk membantu mempercepat perhitungan. Ya, kalkulator juga sama seperti itu. Jadi kalkulator atau alat hitung yang sekarang sudah banyak digunakan ya, sudah di handphone juga ada, atau di smartphone ya, yang kalkulator saintifik itu adalah numerical, yang tujuannya adalah untuk memudahkan atau mempercepat penghitungan. Nah, ini babnya banyak ya. Kita tidak mungkin membahas semuanya dari chapters 1, bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya, paling nanti Anda bisa mengeksplor atau membaca materi tersebut. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, ya bisa didiskusikan. Ini di bab ini nanti ada beberapa sampel atau beberapa contoh yang di bab tersebut menceritakan tentang perhitungan dengan menggunakan MATLAB, nanti disertakan dengan code-nya atau semacam script program dari MATLAB. Nanti Anda bisa pergunakan atau melakukan modifikasi tentang kode tersebut. Nah, ini di sini sebagai pengantar ya, atau sebagai prolognya itu fundamental MATLAB atau teori dasar fundamentalnya tentang MATLAB. Di kelas ini ada yang sudah pernah atau mencoba menggunakan MATLAB, atau sudah pernah install? Kalau saya sendiri belum pernah, Pak. Yang lainnya gimana? Saya sendiri udah pernah coba. Belum, Pak. Pak, kenapa? Saya udah pernah coba-cobain. Sudah pernah ya. Jadi kombinasi ya. Ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah melakukan. Nah, untuk MATLAB ini softwarenya banyak sekali penggunanya atau yang menggunakan. Nah, kembali lagi ke bagian ini, ke teori MATLAB fundamentalnya. Di bagian ini ada script misalkan kita langsung aja. Nah, ini merupakan case sederhana ya. Kalau misalnya yang sudah pernah menginstal MATLAB, ini adalah salah satu contoh script yang ada di MATLAB tersebut. Misalkan Anda melakukan hitungan, menghitung itu bisa digunakan juga dengan kalkulator, dengan MATLAB, dengan software Microsoft Excel juga bisa. Di sini di case sederhananya menghitung 55 dikurang dengan 16, lalu hasilnya 39. Nah, MATLAB bisa melakukan itu. Itu adalah hitungan sederhana. Yang dimaksud dengan sederhana itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Tetapi tidak hanya itu, MATLAB juga bisa melakukan eksekusi atau menyelesaikan hitungan yang kompleks. Misalkan menghitung dalam bentuk tanda positif, negatif, lalu ada kuadrat, kemudian ada sinus, trigonometri, kemudian ada pangkat, akar, dan lain sebagainya. Lalu membuat grafik juga bisa
lakukan di software MATLAB. Jadi kalau misalkan yang ya di era 4.0 ini sangat mudah sekali mengeksplor suatu ilmu ya atau hal-hal yang baru di dunia digital. Ya misalkan Anda ingin mencari tentang MATLAB, ya ketik aja kata kuncinya MATLAB numerical method. Nanti akan banyak sekali video-video yang menceritakan tentang hal tersebut. Nah, yang sudah atau yang baru membuka tools MATLAB ya bisa banyak mengeksplor di sini, karena di video-video ini di MATLAB di YouTube ya, di YouTube ini misalkan ini dibuka ya di salah satunya. Nah, ini adalah salah satu big section method atau metode big section yang nanti juga ada ceritanya atau ada diskusinya di minggu selanjutnya atau di pertemuan berikutnya. Di bagian ini nanti Anda bisa melihat mengenai tentang aplikasi dari MATLAB tersebut. Ini kalau diteruskan videonya ya lihat aja nanti teorinya seperti ini. Jadi ada ada salah satu gambar seperti ini, 2x² min 5x plus 3. Lalu dicari berapa nilai x tersebut atau berapa nilai x tersebut, x1 atau x2-nya, dengan menggunakan metode big section yang dipergunakan tools-nya adalah menggunakan software MATLAB. Ya, oke, kita kembali lagi ke ini ya, ke e-book-nya. Karena di sini nanti Anda bisa explore secara lebih mendalam di materinya, karena perkuliahan metode analisa numerik itu tidak terlalu panjang ya, karena hanya 2 SKS, jadi cukup singkat. Yang bisa Anda lakukan adalah mengeksplor materi-materi yang ingin dipahami atau yang ingin dipelajari lebih mendalam, dan nanti bisa Anda pergunakan untuk keperluan di bidang engineering. Ya, ini adalah yang tadi MATLAB, dan di bagian sini, di sini ada, kalau ini diperbesar tampilannya. Nah, ini adalah type atau script yang bisa dituliskan di software MATLAB. Kalau yang sudah pernah mencoba, misalkan ingin menampilkan berapa banyak atau berapa besar nilai angka di belakang koma. Di sini ada dicontohkan short, kemudian ada long, short A, long A, short G, long G, dan seterusnya. Nah, hasilnya untuk yang short itu dia bisa menampilkan 5 digit. 5 digit itu berarti 5 angka. Kalau dihitung ada 1, 3, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada bisa menampilkan 5 digit. Kemudian long 15 digit dengan double and 7 digit for single. Ini merupakan perintah-perintah yang bisa nanti dimasukkan di
software MATLAB tersebut. Ya, untuk menggunakan MATLAB itu banyak sekali penggunaannya, yang salah satunya itu dapat digunakan untuk menghitung soal matriks. Jadi kalau yang sudah pernah mengambil mata kuliah kalkulus atau matematika 1, itu ada pelajaran matrik ya. Nah, di bagian pelajaran matrik tersebut nanti bisa menghitung atau menyelesaikan hitungan dengan cara menggunakan software MATLAB. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu atau ada yang ingin didiskusikan sebagai pembukaan dari numerical ini, karena di metode numerik ini ya nanti Anda coba menginstal software MATLAB, kemudian Anda coba juga install software Microsoft Excel. Tapi kalau Microsoft Excel itu kan sudah umum ya, atau biasanya sudah terinstall jika Anda melakukan instalasi software Office atau Microsoft Office. Nanti kita akan coba menggunakan 2 tools ya. Yang pertama ada tools MATLAB, kemudian ada tools Microsoft Excel. Ya, itu adalah buku yang pertama ya, atau e-book yang pertama. Kemudian nanti di e-book yang selanjutnya nanti bisa dilihat di bagian ini ada penjelasan mengenai numerical analysis, analisis numerik menggunakan MATLAB dan Excel. Jadi 2 tools yang berbeda atau 2 software yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama ya, sama seperti misalkan Anda memiliki 2 handphone ya, dua handphone yang berbeda. Yang satu merek Android Samsung misalkan, yang satu lagi Apple. Dua-duanya berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu sebagai alat untuk melakukan komunikasi. Ya, sama juga dengan hal ini, 2 software yang berbeda, MATLAB dan Excel, ya yang digunakan atau yang ditujukan untuk membantu mempercepat perhitungan yang kompleks. Kemudian apa saja isinya dari bagian ini, dari e-book tersebut, numerical analysis using MATLAB, menggunakan MATLAB dan Excel. Di bagian ini nanti bisa dilihat secara komprehensif atau secara menyeluruh ya. Yang pertama kali dilihat, pertama Anda bisa membuka table of content atau daftar isi dari buku tersebut, apa saja yang dituliskan. Yang bagian pertama itu menceritakan tentang MATLAB, tools-nya menggunakan MATLAB ya, introduction to MATLAB ya, sama. Kalau yang pertama adalah menceritakan MATLAB, berarti dia diawali terlebih dahulu dengan memperkenalkan tools atau item atau komponen-komponen yang ada di software MATLAB tersebut. Kemudian setelah memperkenalkan dari software MATLAB, maka nanti bisa dilihat contoh script atau function filenya atau fungsi file yang bisa digunakan, dan nanti Anda bisa menghitung berbagai macam case atau kasus yang bisa diselesaikan dengan software MATLAB tersebut. Lalu dengan di bagian lanjutan banyak sekali ada yang diaplikasikan untuk menghitung
differential equation atau persamaan diferensial, state variable dan state equation itu Anda bisa lakukan juga dengan software MATLAB. Kemudian kita lihat terus di bagian selanjutnya. Di sini ada yang menggunakan Excel. Nah, di bagian Excel itu nanti misalkan dicari di bagian ini. Untuk Excel atau penyelesaian yang bisa diselesaikan dengan Excel yang dijelaskan di sini ya, nanti tinggal dibuka ya di halaman page 2 sampai 8, 219, 2 sampai 19, 2 sampai 24, lalu 2 sampai 26. Excel itu merupakan software yang umum atau familiar ya, yang hampir karena Excel itu pertama kali diinstal berbarengan dengan Microsoft Word, jadi ya hampir banyak yang sering menggunakan. Di Excel ini algoritmanya memang berbeda atau langkah-langkah yang dipergunakan antara software MATLAB dengan software Excel itu berbeda stepnya atau urutannya, tetapi hasil akhirnya atau result yang diperoleh akan memberikan nilai yang sama. Misalkan untuk menghitung persamaan diferensial atau persamaan integral atau mencari hitungan trigonometri, itu juga bisa dilakukan di software Microsoft Excel. Kemudian menggambar grafik 2 dimensi atau grafik 3D berupa gambar grafik batang atau P-diagram atau gambar diagram balok itu bisa dilakukan di software Excel. Kemudian MATLAB juga bisa melakukan itu, tetapi yang membedakan adalah tahapannya atau cara menggunakannya. Nah, untuk melihat bagaimana tools tersebut dikerjakan atau berjalan atau berfungsi, nanti bisa melihat di bagian ini, di sini tampilannya mengenai software MATLAB dan software Excel tersebut. Oke, sampai Berarti di matkul ini tuh semua perhitungan kita mulai dari pembelajaran, tugas sampai ulangan itu pakai aplikasi itu ya Pak ya, MATLAB sama Excel itu? ya, nanti kita coba untuk mengexecute atau menjalankan atau mengeksekusi software tersebut di sebagai latihan atau sebagai sebagai tugas, atau nanti juga bisa sebagai soal UTS atau UAS-nya. Untuk software yang tadi ya, seperti software MATLAB, Excel ya, itu sudah banyak sekali di YouTube ya. Jadi kalau misalnya ini saya rubah, misalkan Excel numerical method. Nah, ini akan keluar bagaimana menceritakan metode bisection atau bisection method dengan tools-nya Excel, dengan software Excel. Kalau misalkan ini dirubah menjadi ini MATLAB ya, MATLAB lalu numerical method, lalu saya ganti bisection ya, nanti akan keluar bisection method. Jadi akan keluar. Nah, di sini ada bisection method programming numerical method in MATLAB. Untuk mempelajarinya ya mudah, karena lihat hal yang ingin dicari atau hal yang ingin dipelajari. Misalkan
Di bagian ini Anda ingin mencari atau melihat menyelesaikan suatu suatu case atau suatu problem, misalkan ketik aja tadi yang bisection. Nah, ini di sini ada bisection. Di buku ini dia menceritakan bisection-nya itu dengan software MATLAB. Atau dengan menggunakan tools-nya software MATLAB. Nah, bagaimana menggunakan? Ya, langsung masuk saja ke YouTube, ketik aja kata kunci bisection, atau misalkan ingin mempelajari cara false position, ya ketik saja di MATLAB, ini di copy paste false position. Jangan lupa kata kuncinya softwarenya adalah MATLAB, karena nanti bisa yang keluar bisa saja software yang lain, bisa Excel atau bisa software yang lain seperti Fortran dan lain sebagainya. False position MATLAB numerical, misalkan ditambah numerical. Nah, di sini akan keluar juga, langsung keluar hasilnya. False position, kemudian falsy method atau false position code untuk untuk menyelesaikan dengan MATLAB. Jadi di era sekarang ya, di era 4.0, semuanya sudah serba digital, itu proses belajar itu justru akan lebih cepat ya di explore, karena hanya dengan menggunakan jaringan internet yang sudah cukup bagus ya. Karena kalau di era-era dulu atau di zaman-zaman saya waktu masih menjadi student atau mahasiswa itu ya, ke internet itu masih agak sulit untuk diakses, harus pergi ke warnet atau pergi datang ke tempat warung internet atau menggunakan Telkomnet instan, dan masih harganya juga masih cukup lumayan tinggi untuk tingkatan mahasiswa. Nah, tapi di saat ini ya internet juga sudah mulai ada fasilitas internet unlimited yang nanti dibayar per bulan, tapi Anda bisa mengeksplor berbagai macam informasi dari internet tersebut. Nah, cara menggunakan atau melihat e-book tersebut ya, lihat aja di chapter-nya atau di bab-nya, kontennya apa atau daftar isinya apa. Kemudian dari bagian tersebut nanti bisa dilihat apa yang ingin dipelajari atau yang ingin dilihat lebih jauh dari materi tersebut. Setelah mendapatkan kata kuncinya atau keyword-nya apa yang ingin dicari, ya langsung pergi aja ke YouTube. Karena YouTube itu hampir semuanya ada. Semua software itu sudah, kalau saya pelajari dari konten YouTube itu, semua software ada. Dari software ANSYS, MATLAB, kemudian SolidWorks, CATIA, Nastran, Fortran, kemudian Visual Basic, bahkan tidak hanya software ya, cuman ada bagian untuk simulasi dengan cara eksperimen atau percobaan juga sudah ada di YouTube yang bisa membantu memberikan gambaran seperti apa yang ingin dilakukan. Nah, kembali lagi ke yang tadi, itu ada salah satu bagian dari beberapa buku ya, buku e-book, karena buku numerical method ini banyak sekali. Tadi saya coba telusuri di internet atau di akses di digital, itu ternyata bisa sampai ribuan, sampai 1000 lebih. Tapi nggak mungkin juga mempelajari sampai 1000 buku ya. Saya ambil yang kira-kira
masih relevan dengan mata kuliah numerical method. Lalu ini juga masih menceritakan tentang MATLAB ya, An Introduction to Numerical Method dengan pendekatan menggunakan software MATLAB. Kemudian isinya seperti apa? Ya hampir sama atau hampir mirip ya dengan buku yang sebelumnya, sama-sama menggunakan software MATLAB, cuman ada sedikit improvisasi atau penambahan dari tiap penulis, karena tiap penulis itu nggak mungkin sama persis antara penulis pertama dengan penulis misalkan dengan penulis yang buku yang ini, walaupun yang diceritakan adalah softwarenya sama menggunakan MATLAB, tetapi berbeda penulis. Jadi ada perbedaan penulis, umumnya ada sedikit yang berbeda atau yang improvisasi dari penulisan buku tersebut. Di sini di bagian ini untuk buku dengan judul An Introduction to Numerical Method MATLAB Approach yang ditulis oleh Abdel Wahab dengan penerbitnya ini CRC. Isinya apa? Isinya ya lihat terlebih dahulu, karena untuk mengetahui isi dari buku ya lihat saja daftar pustakanya. Kalau misalnya daftar pustakanya bukan daftar pustaka, daftar isi ya, atau konten atau table of content, lihat aja isinya apa yang dituliskan ya pasti nanti akan tertulis di halaman yang dituliskan. Misalkan untuk bagaimana melakukan 3D Matplotlib ya, nanti lihat aja di halaman nomor 9 atau number 9. Nanti bisa dilihat di situ. Lalu penjelasan mengenai interval aritmatik itu nanti juga bisa lihat di bagian tersebut. Nah, yang tadi ada kata bisection method atau metode bisection, kemudian metode of false position, jadi ada posisi perkiraan atau posisi memperkirakan, atau posisi kira-kira. Nanti itu bisa dipergunakan metode ini untuk menyelesaikan atau mencari persamaan nilai X ya. Kalau bisection nanti ada persamaan misalkan 2x kuadrat plus 4 3x ditambah 5 sama dengan 8. Nah, itu bisa diselesaikan dengan metode bisection. Pengoperasiannya ya dia menjelaskan dengan cara menggunakan software MATLAB, karena sesuai dengan judulnya itu menceritakan tools atau software MATLAB. Lalu ini sama numerical analytic, misalkan dilihat ya apa isinya, numerical and analytic, menggunakan tools-nya MATLAB, software MATLAB. Di bagian ini menggunakan software MATLAB, tetapi yang membedakan adalah penulisnya atau autornya atau penulisnya, yang lalu penulisnya adalah ini. Kemudian yang di bagian selanjutnya, bagian yang lain ya, untuk bukunya ada William Bauber, membahas mengenai numerical dan analytic method dengan menggunakan tools-nya MATLAB. Seperti apa isinya? Ya lihat saja di konten, daftar isi atau table of content-nya. Ini adalah isi-isi dari buku tersebut. Tiap buku itu pasti tidak akan pernah sama, ya terkecuali penulisnya sama, menulis buku yang sama. Tapi kalau misalnya penulisnya berbeda atau orang yang melakukan penulisannya berbeda, ya dia pasti akan
memberikan improvisasi atau tidak mungkin memberikan hal yang sama. Karena kalau misalnya antara penulis satu dengan penulis kedua yaitu memiliki isi di buku yang sama, ya nanti bisa dimasukkan kategori copy paste atau masuk ke dalam plagiat. Nah, sama halnya juga dengan buku, ya walaupun tools-nya sama atau software-nya sama, yang dilakukan adalah improvisasi atau mengembangkan versi bahasa penulis sendiri atau bahasa penulis masing-masing yang dipahami dari buku yang yang dikeluarkan tersebut. Di bagian ini untuk William Bober, dia menceritakan numerical model for engineering, MATLAB fundamental, isinya apa saja ya nanti bisa dibuka di bagian tersebut seperti icon-icon atau tools-tools yang ada di MATLAB. Kemudian root of algebraic and transcendental equation itu juga bisa dilakukan. Yang tadi ada bisection metode bisection, nanti bisa dilihat apa perbedaan bisection yang diceritakan oleh William Bober dengan Abdel Wahab. Ya, nanti Anda bisa mengeksplor di situ, di bagian itu. Dengan membaca beberapa e-book atau buku, ya semoga bisa memberikan informasi atau wawasan. Karena ilmu atau segala sesuatu yang dipelajari itu kita harus banyak mengeksplor diri. Jadi artinya mengeksplor diri atau mencari lebih jauh ketertarikannya di mana. Kalau misalnya tertarik dengan hal yang berhubungan dengan numerikal, ya nanti Anda bisa banyak mencari buku-buku yang berhubungan dengan numerik, dengan software-software, dengan tools nanti yang bisa diimplementasikan atau dipergunakan untuk keperluan di bidang mechanical engineering. Karena di teknik mesin, di mechanical engineering itu kan kita masuk ke dalam kelompok eksakta atau bagian eksak ya. Kalau non eksak itu seperti fakultas hukum atau fakultas sastra, ya dia nggak terlalu membutuhkan angka-angka atau numerikal, misalnya angka 1, 2 atau hitungan matematika itu tidak terlalu diperlukan. Tapi kalau di bidang engineering ya untuk semua jurusan, bahkan teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, mechanical engineering, teknik industri, kemudian teknik perkapalan, ya pasti akan berhubungan dengan angka atau berhubungan dengan nilai nominal tertentu. Nah, ini isinya ada numerical integration of ordinary differential equation, simulink, curve fitting, optimization, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di bagian halaman yang ingin dibuka, nanti bisa dibuka di sana, apa saja materinya. Kalau misalkan ada problem atau case ya, misalkan ada kasus yang ingin didalami, ya misalkan dari buku tersebut sudah menceritakan teori atau sudah membahas tentang penjelasannya, lalu bagaimana implementasinya menggunakan MATLAB, tetapi di bukunya dia menjelaskan terlalu singkat atau tidak terlalu panjang. Ya, cara mudahnya adalah Anda blok saja ini, misalkan curve fitting di bagian ini, curve fitting, lalu masuk lagi ke YouTube, lalu coba langsung di copy paste konten atau daftar isi yang tertulis tersebut, ditambahkan kata MATLAB. Nanti akan keluar penjelasan langkah-langkah menggunakan MATLAB, menggunakan ini curve fitting. Nah, di sini akan keluar how to perform, bagaimana melihat performa perhitungan curve fitting dengan MATLAB. Terus ini juga ada judulnya, malah gampang banget curve fitting menggunakan MATLAB. Nah, ini adalah cara-caranya ya, bisa banyak dieksplor.
untuk bagian ini karena di sini di era sekarang ini di era 4.0 itu akses ilmu atau akses transformasi digital dan knowledge itu lebih cepat sekali dieksplor dengan penggunaan teknologi informatik. Oke, sampai sini ada pertanyaan?